aja, biasanya kan senyum itu nular ya. Begitu kita senyum, orang lain senyum, akhirnya dapat pahala sedekah dan seterusnya. Itu beramal baik teman-teman. Jadi nggak usah ditunda-tunda, wasari'u aja. Yang ringan-ringan yang kita mampu aja. Kalau yang berat mungkin memang butuh persiapan. Mau tahajud, tahajud baru jam 9 pagi. Kan nggak mungkin ya. Ya nunggu dong malam. Ya, ada amalan yang memang kita harus nunggu waktunya, kita harus siapkan diri. Tapi jangan sampai kita gara-gara ada amalan yang gede-gede yang harus persiapan, kita jadi nggak beramal yang kecil-kecil. Padahal yang kecil ini juga nilainya besar di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehin amalan kecil walaupun sekecil mithqala dzarrah, kata Nabi. Karena bernilai besar. Itu yang ada di surat Ali Imran. Kemudian yang paragraf terakhir yang kita baca tadi, surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, was-sabiqun as-sabiqun. Ada dua kalimat sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Apa arti was-sabiqun as-sabiqun? Dua kata sabiqun. Kata sabiqun itu dari kata, kalau di Indonesia yang common itu adalah musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Jadi was-sabiqun artinya orang yang berlomba, orang yang saling mendahului. Itu namanya berlomba. Ada dua kalimat was-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun artinya apa? Kata para ulama tafsir, artinya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Was-sabiquna fil a'malis salihah fahumus sabiquna ilal jannah. Siapa yang di dunia sabiqun, saling mendahului, saling berlomba dalam kebaikan, maka nanti dia di akhirat saling mendahului dan berlomba masuk surga lebih dulu. Makanya surga, orang yang masuk surga itu kan beda-beda waktunya. Ada yang pas dia masuk ternyata temannya udah 1000 tahun di dalam surga. Kan di sana abadi kan, nggak ada batas usia. Hati-hati ini udah time limit nih, udah deadline, nggak bisa masuk lagi nanti. Enggak, ya terus saja selama-lamanya. Ada yang nunggu 500 tahun, ada yang nunggu 1000 tahun, ada yang nunggu 10.000 tahun, ada yang nunggu sekian ratus ribu tahun. Lama banget loh. Nah, tingkatan atau durasi waktu yang siapa lebih cepat dan siapa yang lama itu ditentukan oleh apa? Salah satunya di dunia, siapa yang lebih dulu dan bersegera dalam amal soleh di dunia, nanti dia juga yang akan lebih dulu dan lebih bersegera dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi spirit dan motivasi sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di masa hidup mereka. Karena mereka pengen duluan masuk surga. Sehingga ketika harusnya mereka nunggu 100 tahun, gak perlu 100 tahun. Bahkan yang masuk surganya bareng, sampainya beda. Masuk ke surganya bareng nih. Tapi sampai ke surganya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung siapa yang lebih duluan melakukan kebaikan. Sehingga nanti sampainya lebih duluan. Kayak gimana bentuknya? Di sirat. Kata Nabi, ada orang yang melintasi sirat seperti kilat. Cepat. Baru berkedip udah sampai ke surga. Padahal sirat itu membentang dari bumi sampai ke surga. Bumi yang saya maksud bukan bumi sekarang, tapi ardul mahsyar, bumi mahsyar. Kalau sekarang belum ada mahsyar, yang ada surga. Mahsyar nanti dibentuk lagi setelah kiamat, sangkakala pertama hancur semuanya. Lalu Allah kumpulkan lagi semuanya menjadi satu bumi saja, nggak ada lagi planet-planet, hanya satu bumi saja, namanya Ardul Mahsyar. Kalau yang sekarang namanya Ardud Dunya. Ard jadi bahasa Inggris Earth. Benar nggak sih Ustaz? Nggak tahu sih, kayak mirip aja gitu. Jadi Ardud Dunya dirubah menjadi Ardul Mahsyar. Yang disebut dengan istilah apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika Allah mengganti ardu yang lama dengan ardi yang baru. Di akhir surat Ibrahim kalau nggak salah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika Allah ganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Apa arti bumi yang baru? Mahsyar. Jadi mahsyar adalah sebuah planet atau bumi yang ukurannya entah berapa ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang, tapi bentuknya udah nggak ada lagi gunung dan lembah, semuanya rata.
Nggak ada lagi lembah dan gunung, sehingga tidak bisa kita menghindar dari sengatan matahari. Kalau ada lembah kita masih bisa berlindung di balik gunung. Ini udah rata semuanya dan ukurannya lebih besar daripada sekarang. Yang jaraknya kalau 1000 kali lebih besar, pastinya lebih dari 1000 kali. Berarti jaraknya 1000 kali lebih jauh daripada jarak yang sekarang. Di mana orang dikumpulkan di Ardul Mahsyar itu? Di sebuah titik yang dulunya bekas Masjidil Aqsa. Kenapa kayak gitu? Itu yang disebut di dalam surat Qaf kalau nggak salah, makanin qarib, tempat yang dekat. Ketika malaikat memanggil manusia, mim makanin qarib, dari tempat yang dekat itu kata ulama tafsir adalah Al-Aqsa. Maka manusia nanti akan dikumpulkan semuanya di Al-Aqsa, yang sekarang titiknya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa Palestina. Di situ manusia dikumpulkan, disitulah manusia akan disidang, Yaumul Hisab, hari persidangan. Tapi jarak Al-Aqsa yang nanti beda dengan yang sekarang. Sekarang kita ke Al-Aqsa kalau naik pesawat 12 jam kali 1000. Kalau mahsyar itu lebih besar 1000 kali lipat. Tapi menurut para ulama entah sekian ribu kali lipat, nggak ada yang tahu persis. Pastinya sekian ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Kebayang nggak kita yang meninggal di Indonesia nanti jalannya ke Al-Aqsa berapa lama? Kan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kalau kita dikuburkan di Indonesia nih, meninggal di Bandung, dikuburkan di Bandung, bangkitnya di Bandung juga. Pas bangkit dari Bandung, mau jalan ke Al-Aqsa, sekarang aja kalau kita naik pesawat 12 jam, kebayang nggak jalan kakinya berapa tahun? Mungkin 2 tahun, karena ada yang naik sepeda 1 tahun. Tapi sepeda. Dan itu bukan Al-Aqsa, sampai Mekah kan ya? Ada yang dari Jawa naik sepeda ke Mekah setahun, itu sepeda. Tapi nggak murni sepeda juga sih, naik kapal, ya. Kalau seandainya darat semua mungkin dia 2 tahun karena kapal lebih cepat dari sepeda. Kalau naik sepeda aja ke Mekah 2 tahun, ke Aqsa mungkin 3 tahun, berarti jalan kaki dikali 2. Kalau misalnya jalannya cepat dan konstan. Kan jalannya nggak konstan. Jalan, istirahatnya sebulan. Ya seumur hidup sampai Al-Aqsa. Kebayang nggak sih analog ini biar kita paham dulu nih jaraknya. Kalau di dunia aja kita butuh waktu 10 tahun untuk sampai ke Al-Aqsa, kali 1000. 10.000 tahun baru sampai ke titik hisab. Lu belum dihisab loh. Dari dibangkitkan baru sampai ke sana, itu 10.000 tahun. Sementara yang lain-lain udah di surga entah di gimana-mana tuh. Udah keliling-keliling, udah staycation, udah healing, udah apa. Kita masih aja, kemana mbak? Kemana mas? Ke Aqsa. Ke Aqsa baru berapa lama? Baru juga 1000 tahun. Baru 1000 tahun. Karena jaraknya 10.000 tahun. Kalau jalan kaki, nggak bawa bekal. Gimana kalau bawa bekal? Bukan ransel. Yang dibawa apa? Dosa. Yang lebih berat daripada 7 lapis bumi. Apa salah satu dosa yang paling berat yang dipikul seperti memikul 7 lapis bumi? Dosa memakan harta waris secara haram. Mengambil yang bukan haknya di dalam waris. Itu kan kayak memikul tanah, 7 lapis tanah loh. 7 lapis bumi kita pikul. Kebayang gak jalannya kapan sampainya? Gak bisa jalan, ya udah merangkak juga gak bisa. Gitu-gitu aja terus. Tapi gak jalan-jalan. Orang udah lalu-lalang kita masih gitu-gitu aja kayak apa? Kayak kura-kura. Tapi kura-kura yang batoknya gak sekura-kura. Batoknya mungkin gedung dewan. Tapi kitanya kura-kura kecil. Kebayang gak sampai ke Aqsanya berapa puluh ribu tahun lagi tuh. Itu kondisi di akhirat di padang mahsyar teman-teman. Terus yang bikin cepat apa? Was-sabiqun. Orang yang di dunia sabiqun, nanti di padang mahsyar sabiqun. Lebih dulu. Ninggalin yang lain. Cepat. Karena hari itu kita nggak sempat mikirin yang lain. Mikirin diri sendiri dulu. Kalau udah selamat baru mikirin yang lain. Biasanya udah masuk surga, keluar lagi tuh. Mana saudara saya? Mana orang tua saya? Mana pasangan saya? Oh, lupa meninggalnya jomblo. Ya udah deh, mana pasangan sahabat saya deh gitu ya. Maaf ya. Insya Allah nanti di sana ada pasangan kok. Mana pasangan saya, mana anak saya, mana sahabat yang ikut taklim bareng dengan saya. Baru mikirin yang lain, tapi udah masuk surga dulu. Beda sama Nabi. Nabi nggak masuk surga dulu beliau, walaupun jatah beliau lebih duluan dan kunci surga ada di tangan beliau. Tapi beliau stay di mahsyar. Kita nyelamatin diri dulu, udah nyelamatin baru balik lagi. Ya kata Allah, dia ada di sini, dia ada di sini. Kita cari, lalu kita selamatkan dengan seizin Allah baru masuk bareng.
Makanya sabikun di dunia, biar nanti kita sabikun di akhirat. Mulai dari padang mahsyar udah sabikun. Nggak lagi butuh waktu 10.000 tahun. Itu pun kalau mahsyar itu 1000 kali lipat dari bumi. Yang kemungkinan kayaknya lebih dari 1000 kali lipat. Itu pun kalau kita jalan kaki tanpa beban. Kemungkinan besar kita bawa beban. Bebannya apa ya? Beban dosa di atas pundak kita. Dosa-dosa besar yang kita belum taubat dengan taubatan nasuha. Mikul beban, jalan ke sana. Dan perjalanannya nggak kayak di dunia, banyak pit stop. Yang di dunia kita bisa transit, yang di dunia kita bisa numpang, nginep di hotel, nginep di rumah teman dan seterusnya. Nggak ada tempat pemberhentian, jalan terus dan nggak ada bekal, nggak bisa minum, nggak bisa makan dalam keadaan lapar dan haus. Kebayang nggak tenaganya kayak gimana? Lemah banget. Benar-benar hari yang sangat susah hari itu tuh. Hari yang sangat susah. Nggak ada kesusahan di dunia yang setara dengan kesusahan di akhirat. Nggak ada. Sesusah-susahnya hidup di dunia itu mah receh dibandingkan kesusahan di akhirat. Sehingga apa yang bisa bikin kita nanti mudah? Wasabiqun as-sabiqun. Itulah yang difahami sahabat, makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu baru sampai ke Aqsa, titik makanin qarib untuk hisab. Dihisab di Aqsa, hisabnya juga beda-beda. Ada yang hisapnya lama, ada yang hisapnya cepat. Siapa yang dapat hisap yang cepat? Yang nggak ditanyain satu persatu. Karena amalan kita itu ditanya lebih detail daripada audit apapun di dunia. Kita diaudit aja lama banget. Audit keuangan. Atau mungkin lebih ke pengadilan di dunia kan lama banget ya. Berkali-kali datang ke pengadilan. Belum beres, balik lagi. Lusa minggu depan datang lagi. Hanya kadang-kadang masalah sepele. Atau seorang suami istri ketika istrinya menuntut untuk fasakh atau khulu, minta cerai, itu kan pengadilannya aja berkali-kali sampai keluar surat cerai dari pengadilan agama misalnya. Itu aja ribet, baru satu kasus. Kebayang nanti di akhirat kasus kita sejak kita balil, usia 10 tahun, udah mulai ditanya tuh. Satu hari mungkin hisabnya bisa sekitar 1 tahun lebih, 1 hari doang. Karena dalam 1 hari 24 jam itu entah apa aja dosa-dosa yang kita lakukan. Belum lagi dengan orang lain. Orangnya mana sekarang? Datangin dulu orangnya. Jadi saksi dulu. Debat dulu. Saling hujat dulu. Saling menuntut dulu dan seterusnya. Panjang. Terus siapa yang dimudahin hisabnya? Sehingga nggak perlu pengadilan sepanjang itu dan langsung diputuskan dia bebas. Bahkan bukan hanya bebas. Dapat ganti rugi. Bukan hanya dapat ganti rugi. Dapat kebaikan. Siapa? Wasabiqun as-sabiqun. Di dunia penentuannya. Gak bisa lagi nanti di akhirat kita beramal soleh. Di dunia sekarang. Begitu dengar hayya 'alas shalah. Wudu. Langsung jalan ke masjid. Wasabiqun as-sabiqun. Ingin mendapatkan di awal waktu bersama imam shaf pertama. Nanti urutan masuk surganya seperti urutan shaf. Shaf 1, shaf 2, shaf 3 dan seterusnya. Itu sangat menentukan. Nggak sekali 2 kali. Mana yang paling dawam. Makanya nggak bisa kita jangan menghakimi orang lain. Wah, saya tahu sekarang siapa yang bakalan paling telat masuk ke surga. Tuh lihat yang istiqomah di belakang tiang. Asal sholat pasti di belakang tiang. Belum tentu. Artinya kita juga kan belum tentu sampai akhir hayat kita bisa kayak gitu kan. Makanya yang dawam dalam kondisi wasabiquna fid dunya itu yang nanti akan menentukan fahumus sabiquna fil akhirah. Sekarang kita baca beberapa kisah bagaimana sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah generasi aku. Kenapa? Generasi sahabat itu disebut sebagai khairul qurun atau khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Karena merekalah yang paling bergairah dan semangat dalam musabaqah fil a'malis sholihah. Berlomba-lomba dalam amal-amal soleh. Mereka yang paling baik. Nanti kita akan tahu gimana semangat mereka. Sekarang pertanyaannya kita mau nggak niru dan mengikuti teladan mereka. Sehingga kita insya Allah juga menyusul mereka dalam berlomba-lomba untuk masuk surga Allah. Misalnya perlombaan para sahabat, ini ada contohnya adalah dalam berinfak di jalan Allah. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq
wa wafaqa dzalika malan 'indi. Fakultu al-yaum asbiku Aba Bakrin. Umar mengatakan, jadi Umar itu dari dulu pengen banget ngalahin Abu Bakar. Jadi nggak ada kata-kata, itu mah Abu Bakar. Saya nggak akan mungkin ngalahin Abu Bakar. Itu kita. Itu mah Rasul. Itu mah Abu Bakar. Itu mah Umar. Kalau sahabat semangatnya nggak kayak gitu. Bukan itu mah. Saya mah harus bisa ngalahin Abu Bakar. Saya harus bisa mendahului Abu Bakar. Itu semangat fastabiqul khairat. Beda sama semangat menyerah. Itu mah Abu Bakar nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Masalahnya bukan siapa menang siapa kalah. Mau nggak berlomba? Karena berlomba itu setidaknya walaupun kita kalah, kita lebih cepat daripada nggak berlomba kan? Kita berenang sendiri nih, kan santai tuh. Bisa jadi gini-gini tapi nggak pindah-pindah. Loh kok masih di sini sih? Karena nggak berlomba, saking santainya nih. Begitu datang teman kita kan pengen nunjukin, gua udah lama loh belajar berenang kan gitu ya. Wah, walaupun heboh gitu kan, setidaknya lebih heboh daripada sendiri. Mudah-mudahan lebih cepat daripada ketika kita sendiri. Jadi jangan berputus asa duluan. Kayaknya nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Bukan itu intinya. Semangat berlomba itulah yang membuat kita lebih baik daripada kita sendiri. Umar mengatakan, saya ingin banget mengalahkan Abu Bakar. Sehingga ketika suatu hari amarona Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah, maka aku merasa udah siap nih. Aku punya harta. Setengah dari hartaku akan aku sedekahkan di jalan dakwah. Terus Umar mengatakan dalam hatinya membatin, al-yaum asbiku Aba Bakr. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Kemudian faji'tu binisfi mali, maka Umar bilang aku datang membawa setengah dari hartaku. Faqala li Rasulullah berkata kepadaku, ma abqaita li ahlika ya Umar? Apa yang engkau simpan untuk keluargamu hai Umar? Qultu mithlah, sama dengan yang aku berikan. Jadi yang aku berikan segitu, yang aku tinggalkan di rumah segitu. Jadi setengah-setengah. Tiba-tiba ata Abu Bakrin bikulli ma indahu. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa harta yang enggak terlalu banyak. Umar dalam hati mengatakan, aku ngalahin Abu Bakar nih. Maka Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Tidak ada yang aku tinggalkan untuk keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Umar kaget, Allah dan Rasulnya. Itu artinya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar. Kalau kita masih nanya, maksud lo? Saking lolanya kita ya. Sahabat kan pintar-pintar. Makanya jadi orang muslim itu harus cerdas, harus smart. Jangan polos-polos amat. Perdebatan tentang hal yang polos. Penulisan yang benar tentang insya Allah. Insya Allah atau insya Allah atau receh banget sih, nggak elegan. Muslim itu elegan, ngomong sepintas tapi pemahamannya dalam. Coba baca bait-bait syair para ulama kita. Kalau ngejelasin sesuatu tuh singkat, tapi pas dibedah panjang banget, bisa jadi satu buku sendiri. Itulah kecerdasan kaum muslimin dari zaman sahabat sampai zaman-zaman kejayaan Islam. Sehingga ketika Abu Bakar mengatakan, abaqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul, itu udah jelas maksudnya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar kecuali yakin kepada Allah dan taat kepada Rasul. Umar mengatakan, la usabiquka ala syai'in abada ya Abu Bakar. Aku gak bisa ngalahin kamu wahai Abu Bakar dalam hal apapun di antara kebaikan. Ini takjubnya Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar terus kayak gitu juga. Merasa udah puas diri? Enggak, Abu Bakar berlombanya dengan siapa? Dengan Rasul. Yang pernah saya cerita juga, nanya ke anaknya, putrinya, yang itu istrinya Rasulullah sendiri, karena yang paling tahu Abu Bakar dan paling tahu Rasulullah. Dia sebagai anaknya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Ya Aisyah, wahai anakku Aisyah, kamu kan bisa ngebandingin amalan Rasulullah sama amalan ayah nih. Kira-kira ada amalan Rasulullah apa yang ayah belum lakuin? Dipikir-pikir sama Aisyah, artinya kan udah hampir semua dilakuin tuh. Kalau kita nggak perlu mikir banyak. Kalau Aisyah kan mikir apa ya. Berarti kan Abu Bakar hampir sama Rasulullah. Sampai Aisyah aja harus mikir kan. Oh ada, Rasulullah selalu ngasih makan seorang pengemis tua yang buta yang ada di ujung pasar. Itu yang Abu Bakar nggak tahu. Yang lain seolah-olah udah semuanya dilakukan sama Abu Bakar. Ini namanya fastabiqul khairat. Walaupun pada akhirnya Abu Bakar juga sadar nggak akan pernah bisa ngalahin Rasulullah, setidaknya dalam urusan kelembutan dan kasih sayangnya Rasul. Walaupun sama-sama ngasih makan, beda lembutnya. Abu Bakar nggak di rotinya nggak direndam dulu, nggak dihancurin dulu, langsung ngasih aja sampai orang keselak.
Rasulullah rotinya karena ini orang tua udah ompong, ya direndam dulu sama air, dihancurin yang lembut, dikasih madu, disuapin, sama orangnya tinggal telan. Abu Bakar, Pak ini. Orangnya, oh, kamu siapa? Saya orang yang biasa. Enggak, beda. Apa bedanya? Orang yang sebelum kamu itu lembut. Dia kalau ngasih itu rotinya udah hancur, udah lembut. Saya tinggal nelan. Kamu kok? Tahu nggak siapa Bapak orang yang biasa itu? Orang yang biasa itu adalah Rasulullah. Baru orang yang nangis karena selama ini orang itu ternyata selalu mencela orang yang di depannya yang ngasih dia makan. Coba bayangin kita digituin. Udah dicampur macam-macam ya. Ya ini Pak, silakan Pak. Mudah-mudahan tenang di alam sana. Karena kita sebel kan. Rasulullah kan nggak gitu. Ternyata Abu Bakar akhirnya paham. Oh nggak bisa ngalahin Rasulullah. Saking istimewanya Rasul. Tapi apakah Abu Bakar mengatakan itu di awal untuk tidak berlomba? Enggak, tahu nggak mungkin ngalahin Rasul. Umar tahu nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Begitu juga sahabat tahu nggak mungkin ngalahin Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, nggak mungkin. Tapi mereka nggak bilang itu sebagai sebuah excuse untuk tidak berlomba. Akhirnya mereka bawa setengah harta saya, Abu Bakar bawa sedikit, tapi seluruh hartanya kalah. Semangat lagi dalam beramal soleh dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat nih pagi-pagi nih. Inilah keseharian Nabi. Nabi itu nggak banyak ceramah teman-teman. Jarang ada tablik akbar di zaman Nabi itu jarang. Apalagi sampai full 1 tahun tablik akbar keliling Hijaz. Jadwal tablik akbar Rasul sudah penuh. Kalau mau waiting list tahun depan hubungi manajemen Rasulullah. Nggak ada. Terus Nabi ngapain? Dakwah Nabi itu daily life. Sehari-hari beliau tuh ya dakwah semua. Nggak ada khusus di majelis ilmu doang gitu. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa yang namanya dakwah itu gini nih. Dakwah kayak gini hanya salah satu instrumen dalam dakwah. Dakwah yang real adalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan di luar masjid. Apa dampak kita terhadap lingkungan? Itu dakwahnya. Nabi lagi nongkrong barengan sahabat nanya, Man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berpuasa? Dalam keadaan berpuasa. Sahabat berdiri, salah satunya Abu Bakar mengatakan, Ana ya Rasulullah. Yang lain juga bilang, Ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya lagi, Faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, ngangkut jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Sahabat gantian yang berdiri. Tapi ada satu orang yang berdiri lagi, yaitu Abu Bakar mengatakan, Ana ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, Faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Sahabat bergantian yang bangun. Abu Bakar bangun lagi, Ana ya Rasulullah. Faman ada minkumul yauma maridhan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat bergantian lagi yang berdiri. Abu Bakar berdiri lagi, Ana ya Rasulullah. Setiap Nabi menanyakan, mengabsen amal soleh mereka di pagi itu di waktu duha, mungkin jam 9, jam 10, jam 11 sebelum zuhur, Nabi nanya, sahabat angkat tangan bergiliran kecuali satu orang yang terus angkat tangan, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi tersenyum mengatakan, Majtama'ana fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua amal itu ada pada kehidupan seseorang dalam satu hari kecuali dia masuk surga. Semuanya pada ngelirik ke Abu Bakar, merasa takjub dan cemburu. Akhirnya besoknya pagi-pagi rame tuh, nggak ada lagi yang nongkrong. Semuanya sibuk. Kalau ini kan nongkrong nih, ketemu Rasul. Mereka pikir ketemu Rasul itu udah selesai. Abu Bakar ketemu Rasul setelah berbagai macam amalan dilakukan dari sejak habis subuh. Mereka ketemu Rasul mungkin cuma satu amalan. Besoknya nongkrongan Rasul nggak kayak kemarin lagi. Udah pada sibuk. Wah heboh sahabat. Habis subuh udah keluar masjid. Wah amal solehnya macam-macam. Mana jenazah? Mana jenazah? Mana orang mana orang sakit? Mana orang miskin? Wah heboh lah. Mereka nyari apa? Jenazah, nyari orang miskin, nyari orang sakit. Kayak kita nyari konsumen. Kayak kita nyari objek buat bisnis. Mereka nyari mana jenazah, mana orang sakit, mana orang miskin, mana anak yatim. Sibuk sahabat. Kayak gitulah suasana Madinah di zaman Nabi ya teman-teman di pagi hari. Suasana kita hening. Habis subuh pada sakinah. Kalau mereka subuh itu memang nafas gairah subuh itu luar biasa. Makanya Nabi dengan semangat berdoa, Ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi. Arti keberkahan di sini tuh banyak amal solihnya.
Pagi-pagi itu udah beres. Jadi jam 9, jam 10-nya sahabat, udah sekian amal soleh dilakukan. Coba bedakan dengan amal soleh kita di jam yang sama. Mungkin masih jauh. Di sini ada pelajaran, harusnya di waktu yang singkat kayak gitu aja, kita udah melakukan banyak kebaikan. Nah, itu pelajarannya. Abu Bakar di waktu jam 9, jam 10 pagi, udah melakukan sekian banyak kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan, majtama'na fi imri'in, tidaklah ketemu semua amal itu dalam satu orang dalam satu hari, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam surga. Wassabiquna sabiqun, itulah sahabat. Sullatum minal awwalin, dulu